Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. 98.5 FM, Apri The Winning Station. Selamat pagi Admini, apa kabar Anda? Kembali lagi Jumat Berkah, saya Santi Rosalia menyapa Anda tentu saja dari Apridio di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Nakoi juga, kembali lagi Up Awareness. Kali ini kita akan belajar bersama-sama menjadi manusia di atas rata-rata. Dan sudah tersambung dengan guru kita, ada Bapak Nanang Kosim Yusuf yang ada di Instagram live beliau. Assalamualaikum Pak Nakoi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah great. Alhamdulillah. Baik, cerah ya Pak? Di sana cerah Pak? Alhamdulillah cerah, dan baru saja Rumah Kesadaran Nakoi Center seperti biasa sedekah hari Jumat. Siang ya, Mbak Santi, berbagi. Baik. Luar biasa. Walaupun tadi saya lihat pada saat ada dikasih makanan tuh pada yang lari karena baru dimulai lagi kan. Nah, gitu. Jadi kita pun kadang-kadang orang juga bisa negatif ya, apa ya, teman-teman. Oke. Baik. Hongkong cerah. Oh ya. Gimana Pak? Itu Hongkong cerah katanya Mbak Joplo di Instagram. Oh ya, ini Zoblo weleh-weleh sudah hadir ya dari Hongkong. Oke, cerah juga, alhamdulillah sehat ya. Baik. Dan seperti biasa kita juga akan mengajak Anda bergabung lewat Instagram Live Apridio SMG dan juga bisa melalui Nakoi, @Nakoi, dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0878 333 400. Anda juga bisa menyimak siaran ini lewat live streaming kami di apridio.id dan juga Instagram Live Apridio SMG. Baik Pak Nakoi, hari ini dari timnya Apridio sudah menyiapkan satu tema, tertutupnya pintu rezeki. Ini memang menjadi sesuatu yang sensitif karena di era pandemi ini ya Pak, beberapa usaha tertutup, kemudian juga orang kadang-kadang buntu dengan situasi dan kondisi yang ada, tetapi bagaimana kita akan punya satu insight, tertutupnya pintu rezeki itu seperti apa. Tapi kita akan dengarkan dulu satu ilustrasi dari Pak Nakoi Pak ya. Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. Tertutupnya pintu rezeki. Salam kesadaran Indonesia. Sahabat-sahabatku yang great, kalau kita ingat dalam kehidupan kita bermasyarakat, berkeluarga, bertetangga, dengan saudara-saudara kandung dan seterusnya, mengapa seringkali satu nasab tapi beda nasib? Betul kan? Anda bisa cek satu nasab beda nasib. Anda sebagai anak pertama atau adik sebagai adik Anda dan seterusnya. Kadang-kadang walaupun sama, memiliki darah yang sama dari orang tua, tapi seringkali nasibnya berbeda. Ada yang dibuka pintu rezekinya oleh Allah, ada yang dikunci sekuat-kuatnya, sehingga selalu bisnis apapun selalu sulit, selalu tidak berhasil, sahabatku yang great. Sementara ada yang kemudian setiap dia usaha apapun selalu berhasil, kayak dibuka pintu rezekinya. Tema kali ini sahabat Up Mania, saya ingin membahas tentang tertutupnya pintu rezeki. Jadi rezeki ini kayak pintu ya, kalau ditutup ya sulit sekali. Siapa sih yang nutup? Yang nutup pastinya adalah Allah, Tuhan yang maha segala-galanya buat kita, yang maha esa. Nah, kenapa ada orang-orang yang rezekinya ketutup? Salah satu alasan besarnya adalah karena memang dirinya jauh dengan Tuhan. Dirinya memang sengaja menjauhkan dengan Tuhan. Kok ada sih Pak orang-orang yang misalkan enggak rajin ibadah tapi kok rezekinya banyak? Mungkin banyak, tapi apakah rezekinya berkah atau tidak? Karena banyak loh sahabat-sahabat yang great, orang yang uangnya banyak, kelihatannya kaya, tapi hidupnya nggak pernah tenang. Hidupnya selalu gelisah oleh ketakutan-ketakutan. Yang nikmat itu ya kaya, berkah, hidupnya tenang. Jadi kalau kelihatannya kaya, kelihatannya terkenal, kelihatannya sukses, tapi hidupnya nggak tenang, belum mulia, itu malah melelahkan jiwa. Kita nggak pernah terbayang deh, sahabat-sahabat yang great ya, beberapa aktris atau penyanyi di Amerika sana yang semuanya memiliki gemilang harta, populer semuanya, tapi kemudian menderita dalam jiwanya. Kok dia kalah, kok dia iri sama orang-orang biasa,
yang nggak populer tapi hidupnya lebih bahagia. Ada beberapa contoh, Michael Jackson, ya, dan sebagainya. Ada beberapa orang-orang yang mungkin Anda kenal. Jadi ketika rezeki kita tertutup, mungkin kita punya uang, tapi hidup kita penuh dengan penderitaan. Itu pun bagian dari ditutupnya pintu rezeki. Tapi ketika kita punya uang banyak, dan membuat hati kita bahagia, dan membuat kita juga memiliki ketenangan, dan membuat kita juga semakin dekat kepada Tuhan, dan membuat kita semakin dekat kepada banyak manusia-manusia yang membutuhkan, berarti rezekinya itu rezeki yang luar biasa penuh dengan keberkahan. Jadi tertutupnya pintu rezeki bukan berarti kita nggak punya uang juga. Ada memang level yang sampai level seperti itu. Ada yang uangnya banyak, rezekinya ada, tapi dia sedang mencari kehidupan yang real yang dia butuhkan. Karena bukan uang ternyata yang membuat dia bahagia. Ada beberapa teman saya yang dulunya pada saat dia miskin, dia pikir bahwa uang bisa membuat dia bahagia. Maka dia bekerja keras demi uang. Tapi ketika uangnya terkumpul, dia pun mengejar sesuatu di atas uang. Anda sendiri yang tahu. Oleh karena itulah maka hati-hati dengan pola-pola kita yang tanpa disadari kita sedang menutup rezeki. Jika Anda ingin kembali dibuka pintu rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah, maka pelan-pelan dekatilah lebih dekat, cintailah lebih dekat, dan pelan-pelan kita pun akan dibukakan pintu rezekinya. Sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang kita sebut kebetulan, padahal tidak ada namanya kebetulan. Saya Nanang Qasim Yusuf, penutur kesadaran Indonesia. Baik, Pak Nakoy. Tapi sebetulnya hakikat dari rezeki itu sendiri apa sih, Pak? Sebelum kita nanti bicara tentang tema tertutupnya pintu rezeki. Ya, kalau di Self Awareness sendiri adalah rezeki itu sesuatu yang bisa kita nikmati dan rasakan, Mbak Santi. Jadi ada orang yang mungkin gaji besar, tapi rezekinya kecil. Jadi dia penghasilannya besar, tapi rezekinya kecil. Kenapa rezeki kecil? Karena pantangan semua makanannya. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ini kolesterol, ini asam urat, ini dan sebagainya ya. Jadi rezeki itu memang rezeki yang paling bawah itu adalah materi atau harta. Tapi rezeki yang lumayan tinggi di dalam Self Awareness adalah yang namanya ilmu gitu, pengetahuan, Mbak Santi. Ya, tidak. Teman juga rezeki juga, tapi ilmu ini juga ini adalah rezeki ya. Bahkan dicontohkan ketika Nabi Allah Sulaiman suruh memilih antara harta dan ilmu, yang dipilih mana? Ilmu. Karena di mata Nabi Sulaiman dengan ilmu harta malah bisa ditarik ya, malah bisa dikumpulkan. Tapi kalau kita punya harta punya nggak ada, malah hilang itu ibaratnya harta tersebut ya. Jadi salah satu rezeki yang juga harus kita syukuri di pandemi ini adalah mudahnya kita belajar, Mbak Santi. Mudahnya kita ya mentransformasi di berbagai tempat. Ya, saya dengan Mbak Santi awal-awal kita pakai telepon biasa ya, betul ya? Pakai telepon biasa. Dan teman-teman di Hongkong agak susah juga bergabung ya. Tapi sekarang di Hongkong bisa langsung bergabung. Teman-teman sahabat-sahabat yang sedang bekerja di Hongkong, ya Mbak Jokro ini beberapa teman di Hongkong masuk di Instagram dan bisa langsung live. Ya, itu adalah rezeki, Mbak Santi. Itu adalah bagian dari rezeki yang tinggi, itu adalah ilmu. Nah, salah satu rezeki yang di atas ilmu itu adalah ketika kita bisa beribadah dengan nikmat, Mbak Santi. Nah, orang yang misalnya ya, Anda bisa menikmati sajadah Anda atau sujud Anda, itu rezeki yang luar biasa, Mbak Santi. Karena ada orang yang secara materi uangnya banyak, tapi kalau sholat itu nggak tenang. Kayak gitu, jadi gelisah gitu, kayak orang paling sibuk ya. Menikmati sajadah itu nggak bisa gitu, paling ya cepat-cepat aja gitu. Tapi sudah duitnya banyak, sudah jabatannya bagus, sudah peluangnya banyak, juga dia ilmunya juga banyak, dan setiap dia di hamparan sajadah juga menikmati setiap sujudnya, wah itu sempurna gitu Mas Andri. Itu sempurna sekali. Jadi kalau teman-teman sekarang mengartikan rezeki adalah duit, adalah materi, itu benar, tetapi masih basic banget ya. Kalau dalam Abraham Maslow, memang basic need ya, adalah di materi. Masih kebutuhan yang paling bawah gitu. Tapi kalau kita lebih naik, rezeki kita yang paling berkah adalah
tadi ilmu, yang berikutnya adalah ketika kita bisa menikmati setiap momen-momen ibadah kita, termasuk sujud kita gitu. Itu Mas Andi. Baik. Jadi rezeki itu sebetulnya kalau bicara soal tataran paling bawah itu adalah harta, alasnya itu ilmu ya Pak ya. Jadi ada sesuatu yang memang, nah Pak Nakoy, ada yang bilang kan, yang penting halal dan berkah. Nah berkah ini apakah masuk dalam tadi Pak, hartanya biasa saja orang lihat, tetapi kehidupannya bahagia, dia penuh bersyukur dan menikmati itu. Ya, barokah itu kan salah satu cirinya adalah kita punya an-nafsul mutmainnah. Kita tuh tenang dalam hidup ini. Ada orang yang hartanya banyak dan tenang, yang mungkin aja dia berkah juga hartanya Mas Andi. Ada orang yang hartanya dikit gak tenang. Nah, ini masalah nih. Sudah dikit gak tenang lagi. Nah ini masalah kan. Jadi sudah dikit tenang. Nah ini masalah ya. Nah, banyak tenang. Nah ini salah satu yang disarankan di dalam Seven Wonders kan, di atas rata-rata. Jangan yang penting saya miskin gak apa-apa. Anakku yang penting tenang. Jangan ya. Jadi kata-kata ya, kalau bisa kaya dan tenang, pilih kaya dan tenang. Jangan, saya sih nggak masalah lah, dunia ini susah, yang penting di akhirat saya bahagia. Wah, jangan ya. Kalau bisa dunia juga bahagia, dunia juga sukses, dunia juga kaya. Karena kalau urusan akhirat bukan di tangan kita, di tangannya sudah di tangan ilahi. Tapi di dunia, ini di tangan kita, Mas Andi. Kita mau seperti apa, kita dikasih untuk memanage. Tapi kalau sudah di akhirat, wah, bukan kemampuan kita lagi. Mungkin kita banyak ibadah bisa juga berkurang. Kita ibadah tapi bisa juga habis. Maka kata Rasulullah, ada orang yang namanya rugi, bangkrut. Sahabat yang nggak punya usaha, bukan. Orang-orang yang dia punya amal baik, punya amal ibadah, tapi ketika akan ditimbang, ternyata dia sering nyakitin orang. Sehingga kemudian kebaikannya dipindah ke orang yang dia sakiti. Ternyata sudah dipindah semua, masih banyak burukannya Mbak Santi. Dia nggak punya lagi amal baik, akhirnya keburukan orang yang dia zolimi dipindah kepada dia, ditimpakan kepada dia. Ya, jadi orang bangkrut kategori uang, dia beramal baik, dia juga sedekah, dia juga sholat, tapi tetap ngomongin orang itu tetap nyakit orang tetap. Nah ini nanti bisa rugi. Iya, baik. Kita sapa dulu Mbak Ririn yang Ririn ya, betul di Hong Kong. Assalamualaikum, Coach. Hong Kong hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nakoy, kita masuk ke tema, Pak. Tertutupnya pintu rezeki. Ini seperti apa ya, Pak? Apakah orang yang bekerja keras, tetapi dia tidak bisa menikmati, ataukah kita sudah bekerja keras, tapi tidak dapat rezeki yang kita inginkan? Silakan, Pak Nakoy. Emang ini kan saya pernah mengalami gitu. Saya pernah mengalami no money, no time. Jadi waktu keluarga nggak ada uang juga. Kerja kadang-kadang sibuk ya Pak? Di banking gitu tadi ya. Ya, pokoknya kerja itu bukan kerja keras, tapi sudah di atas kerja keras. Kadang-kadang nggak pulang. Ya. Tapi kadang-kadang uang tuh kayak hilang aja, nggak ada gitu. Dan saya menyadari lebih awal, ini problemnya di mana sih gitu. Ternyata ibarat kalau saya membuat metafor itu, saya itu namanya ember bocor gitu Mas. Ember bocor. Air, setiap air kita isi banyak pun, tapi nggak penuh-penuh. Gimana itu? Bocor gitu di bawah. Nah ada orang tuh metafor itu kayak gitu. Dia bekerja keras, dia nyari uang banyak, tapi bocor. Kemudian uang itu kemudian kayak nggak ada gitu. Nah, ini yang menjadi pelajaran buat saya juga, sehingga teman-teman ya, sejak itu saya mulai menganalisa kenapa ya rezeki itu kayak terputus gitu. Ada salah di mana ya, menengok puasa. Ternyata sahabat-sahabat itu ya, di kesempatan hari ini, dan minimal ada 3 hal yang membuat kita tertutup dengan pintu rezeki gitu. Nah, pengalaman saya misalnya, salah satu yang sederhana tapi penting adalah ketika kita ini mudah berjanji kepada orang-orang yang kita cintai,
dan kita juga mudah melupakan. Nah itu sederhana tapi itu lucu. Saya misalnya pernah janji ke ibu saya tadi pengen membawa umroh gitu tadi ya. Tapi kemudian pada saat pulang Lebaran tuh ya biasa aja, nggak ada merasa bahwa kalau nggak bawa umroh itu nggak apa-apa gitu. Biasa-biasa aja, nggak sedih juga. Tapi pada saat saya membiarkan, pada saat saya menganggap harapan saya kepada ibu saya itu sebagai harapan basa-basi itu, kemudian biasa-biasa aja, ternyata berdampak kepada rezeki, Mas. Jadi apa yang saya perbaiki, saya mulai menyusun ulang, saya mulai mencari, mendata, ada nggak dari saya ke ibu saya belum saya penuhi, gitu. Dan ternyata bukan ada, banyak banget gitu ya. Kayak misalkan Anda sebagai anak pertama, Anda sebagai anak terakhir, Anda sebagai anak satu-satunya di keluarga, kan janjinya banyak. Gitu. Dan akhirnya saya list. Kemudian saya mulai mengatakan bahwa saya ingin membuka rezeki saya dimulai dari kesadaran saya kepada orang tua saya. Maka saya mulai didata, salah satunya misalnya ibu ayah saya pengen umroh, saya nomor satukan berangkat umroh. Jadi walaupun misalnya itu saya punya pilihan sama istri saya, kita mau beli mobil baru nih, kemudian kita bilang berdua, Bunda, gimana kalau uang dulu buat beli mobil baru ini, kita berangkat umroh bersama, kita berdua plus orang tua kita. Kita niatin uangnya habisin di situ, kita bismillah, kita kasih tempat yang paling bagus, hotel yang paling bagus, ya pokoknya yang serba nomor satu deh, kita muliakan, itu muliakan. Nah itu saya lakukan, dan ternyata baru misalnya memenuhi 1-2 janji kita orang tua aja, itu pipa-pipa rezeki dibuka betul-betul luar biasa. Dibukanya tuh betul-betul luar biasa. Sampai kadang-kadang belum selesai datang lagi gitu, belum selesai datang lagi. Nah ini simple tapi seringkali menutup pipa-pipa rezeki. Kayak rezeki itu kan kayak Mbak Santi lihat keran di kamar mandi airnya berhenti. Itu kan sebenarnya kalau dibuka karena kita putar aja berhenti. Kita tanpa sadar memutar janji tersebut. Jadi nomor satu yang saya analisa dari pengalaman saya tentang tertutup pintu rezeki adalah kan banyak termasuk kita, termasuk saya, anak-anak muda yang sama orang tua itu gampang janji, gampang lupa, Mas Santi. Jadi gampang janji, apalagi orang tuanya nggak pernah nekenin. Kalau kita pulang tuh kamu belum ada, nggak apa-apa nak, kayak gitu ya. Ini yang nomor satu ya, Mas Santi, yang mungkin teman-teman juga membuat evaluasi ya. Kalau hari ini saya ember bocor, rezeki kerja duit banyak, tapi kadang-kadang aset nggak ada, omset nggak ada. Nah, itu mesti dievaluasi. Mana nih saya bocornya, di mana nih bocornya? Segera ditambal ya, sebelum nanti lama-lama ya lelah sendiri, depresi ya. Dicari untuk ditambal. Gitu, ya, baik. Pak Nakoy, 3 hal yang membuat tertutupnya pintu rezeki saat tadi udah dibongkar oleh Pak Nakoy karena ini pengalaman ya Pak. Mudahnya melupakan janji kepada orang-orang yang kita sayangi. Kita ke pertanyaan dulu Pak. Ada Reza. Selamat pagi Apridio, selamat pagi juga Pak Nakoy. Pertanyaan saya adalah bagaimana Pak ada kalimat yang mengatakan bahwa menikah itu membuka rezeki, pintu rezeki. Tapi kok malah ada yang miskin ya setelah menikah. Terima kasih. Reza. Katanya menikah itu membuka pintu rezeki, tapi kok malah ada yang miskin. Bagaimana ini menurut Pak Nakoy? Dari Reza, Pak. Jadi ya menikah membuka pintu rezeki gitu ya. Tapi kenapa ada yang miskin? Ya? Ada yang miskin, ya. Malah menikah, habis menikah malah miskin gitu. Kehidupannya malah susah katanya, Pak. Soalnya banyak di Hongkong nih misalnya yang belum ada nikah gitu ya. Ya Mas Reza, kalau masalah miskin nggak hanya nikah, yang nggak nikah juga banyak yang miskin gitu ya. Karena nggak kerja. yang nggak nikah pun miskin ya banyak gitu ya. Tapi satu hal ya, kalau kita kan pernikahan itu kan kayak sebuah tim ya. Bahkan di Al-Quran digambarkan libasin. Libasin itu artinya pakaian, Mas. Pakaian. Jadi setelah pakaian buat istri pakaian buat suami.
Nah, kita ini sudah menjadi pakaian untuk pasangan kita. Kayak saya misalnya, saya pakai baju ukurannya misalnya XL, kadang-kadang L. Tiba-tiba dikasih oleh Mbak Santi ukurannya X. Bajunya bagus, bajunya oke, tapi nggak muat mau diapain. Ya. Kayak gitu. Jadi kita ini harus menyesuaikan diri dengan pasangan kita. Ya. Kita kemudian menjadi satu energi bersama, sehingga kemudian rezeki pasti berdampak gitu. Tapi kalau rumah tangga tidak ada yang menyesuaikan diri, sama-sama pengen diperhatikan, sama-sama harus ikutin ukuran bajunya, ya repot gitu. Jadi kalau kemudian kata Al-Quran, suami adalah pakaian buat istri, istri pakaian buat suami. Nah ini kalau kemudian bisa ibaratkan, ini kan satu tim yang kompak. Ini kalau kemudian kompak, begitu luar biasa. Saya hakul yakin, saya sendiri rezeki saya ya kayak bola salju ini ketika saya menikah dan punya anak. Ketika saya menikah punya anak kembar, itu betul-betul rezeki itu betul-betul dahsyat. Ya, jadi saya termasuk yang saya bahwa menikah punya anak itu rezeki malah berlimpah-limpah. Jadi saya termasuk percaya. Nah, kalau misalnya ada yang menikah belum sukses, belum kaya, nah kita evaluasi bersama di dalam rumah tangganya isinya apa. Isinya bahagia tanpa syarat, atau isinya adalah ya cerita dan cerita, komplain, protes, ya, marah dan sebagainya. Ya, semoga rumah tangga teman-teman ya baik yang bertanya maupun yang bertanya, semoga Allah jadikan rumah tangga yang menjadi tempat ibadah dan Amin. juga menjadi surga buat teman-teman rumah. Ya. Gitu ya. Baik. Terima kasih Mas Reza. Iya, jadi kalau sudah ada niatan mau nikah jangan ditunda ya, karena ngelihat tadi kok ada yang setelah menikah kehidupannya miskin, jadi takut jangan ya. Setiap orang punya nasib sendiri-sendiri, dan kalau sudah melihat itu mungkin ada pelajaran yang bisa diambil justru ya Pak Nako ya. Oke. Ya, dan ya, menikah dalam proses sama-sama nol kan lebih nikmat daripada kemudian nggak bersama gitu. Nah kita ya satu tim ya, kayak kita membuat film atau kru membuat film sama-sama susah, tiba-tiba filmnya berhasil kan bahagia bersama misalnya. Iya Ini betul dari nol, betul. nanti anak kita jadi anak sukses solehan, kebahagiaan gitu yang luar biasa. Karena salah satu ya visi dari pernikahan itu kan kita mencetak pemimpin. Nah siapa itu anak-anak kita ini kita cetak jadi pemimpin. Nah kalau kita hanya sering konflik, sering ribut dengan pasangan, ya cetak pemimpin jadi jauh ya. Jadi buat yang mau jalan ya hanya satu alasan. Baik, sekarang ada Nesya Pak. Pak, Rizki itu kan sudah Rizki itu kan sudah diatur ya Pak. Konon ada yang bilang tertutupnya satu pintu rezeki maka akan terbuka pintu rezeki lainnya. Nah, bagaimana ini menurut Pak Nakoy? Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Santi, agak putus ya? Oh, diulang ya Pak. Baik, ada yang bilang bahwa tertutupnya satu pintu rezeki maka akan terbuka pintu rezeki yang lainnya. Nesya ya Pak ya. Nah, bagaimana menurut Pak Nakoy? Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin oleh Allah. Ya, betul ya. Kita bicara soal rezeki dan ajal ini memang ada salah satu yang bisa menggeser atau ya mengubahnya, salah satu dengan sedekah misalnya. Ya, pada kejadian di Rasulullah itu Jibril memberitahu bahwa ya ada sahabat Rasul yang sholat isya besok subuh nggak akan ada misalnya. Jadi subuh itu akan ditarik. Sudah meninggal. Jibril ngasih tahu ini si fulan ini dia akan nggak ada besok subuh, nggak bisa sholat subuh. Paham maksudnya? Ternyata subuh dia sholat jamaah Mas Santi. Jadi subuh dia sholat jamaah. Padahal sudah digariskan besok dia akan meninggal. Subuh sholat jamaah. Rasulullah bertanya, kamu amalnya apa? Kamu usahanya apa? Yang membuat kamu saya dapat info seperti ini, tapi kemudian malah sholat subuh jamaah. Sahabat ini diam juga awalnya. Coba diingat-ingat. Waktu semalam itu ya Rasulullah,
pulang dari masjid, itu pulang ke rumah, di jalan itu ada orang yang kelaparan, dia Lapar. minta-minta. Hmm. Nah, saya ini punya roti cuma satu-satunya, roti aja, roti Arab gitu ya, roti kering Mhm. itu. Saya juga lagi lapar, saya juga belum makan. Tapi kayaknya dia lebih butuh makanan ini, dan saya kasih roti itu buat dia. Saya kasih roti itu buat dia. Itu ternyata bisa menggeser. Jadi ya, eh, itu contoh ya kejadian dalam riwayat tentang sahabat Rasulullah yang diberitahu akan wafat, ternyata besok ada. Ternyata ketika dicek oleh Rasulullah, dia punya keajaiban sedekah. Jadi makanya ya, kalau di kita populer sedekah itu bisa nolak bala gitu kan, ya, Mhm. sampai termasuk karena itu nolak bala terinspirasi dari cerita Rasulullah tadi, yang Iya, iya kemudian betul. seorang yang kena bala akan punya kematian kalau bisa bergeser. Nah itu contoh. Jadi ya, mumpung hari Jumat ini kayak banyakin sedekah ya, teman-teman, apalagi yang muslim pada sholat Jumat. Di Iya. kampung-kampung kalau sholat itu sang istri atau ibu atau atau keluarga itu nitipin ya, ayah atau mas, ini jangan lupa bawa uang buat di masjid ya. Itu kadang-kadang ngelipin uang di pokok suaminya untuk naruh di amal ya, dan itu memang momentum yang luar biasa gitu. Ini sangat Iya. sangat bagus ya, termasuk ya bagaimana kemudian ya, termasuk tadi rezeki juga sama, rezeki berarti juga bisa digeser atau bisa di change dengan kekuatan sedekah gitu. Iya. Baik, Nesya, terima kasih. Dan Pak Nako, kita lanjutkan lagi dari 3 hal yang menjadikan tertutupnya pintu rezeki ya. Tadi baru satu yang dibongkar oleh Pak Nakoy berdasarkan pengalaman Pak Nakoy, yaitu gampangnya kita melupakan janji kepada orang-orang yang kita sayangi. Terus yang kedua, Pak? Ya, yang kedua adalah ya, tutupnya pintu rezeki adalah yang juga berhubungan dengan selain kepada diri kita ya, yang berhubungan dengan yang namanya keyakinan kita ya. Keyakinan kita terhadap rezeki itu memang nggak full, Mas Santi. Jadi kan Oke. kalau ada yang namanya ilmu yakin, ada namanya Mhm. ainul yakin, akul yakin. Ada orang ini kalau dia beribadah atau dia berdoa, dia nggak yakin, Mas Santi. Oke. Jadi dia sih bicara dengan bahasa Arab juga di doanya, tapi di hatinya itu nggak ada feel ya. Tapi ketika seseorang dia yakin bahwa semua usaha dia, setiap ikhtiar dia, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Tapi ketika seseorang dia berdoa, kemudian dia nggak ada feel-nya, nggak ada rasanya, nggak ada vibrasinya ini, maka biasa-biasa aja, teman-teman. Nah ini yang harus kita perbaiki ya, bagaimana kualitas rasa kita ini dalam doa gitu. Apakah kita kemudian yakin, betul-betul yakin bahwa ya setiap usaha kita ini tidak yang sia-sia. Quran menyebutnya innama khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia atas semua perjuangan hamba-hamba Allah ini. Jadi ya, yang mesti kita perbaiki, kita update, grade itu adalah melatih rasa gitu ya. Melatih rasa ini yang kalau di dalam self-awareness dilatihnya dengan silence, dilatihnya dengan keheningan. Pada saat kita malam itu atau sholat itu, kita asal rasa kita ya, ini enggak sih, ya Allah ya. Dalam keadaan normal biasanya sulit, tapi dalam keadaan punya masalah itu muncul, Mas Santi. Nah, orang kalau punya Tusuk. masalah kan rasanya kuat, ya. Baru baca bismillah sudah nangis gitu ya, baru Mhm. baca Quran satu ayat sudah mulai berbesmili gitu ya. Lebih Jadi sensitif ya, itu Pak? yang seringkali dikasih masalah karena Allah sebenarnya sedang menginginkan kita dekat gitu, agar kita dekat. Kenapa ini penting yang namanya keyakinan atau ya iman ini, teman-teman? Jadi kalau ada rezeki atau tertutup, jangan-jangan iman kita yang memang gak kuat gitu, Mas. Iman kita yang udah lagi ibaratnya sedang obet, sedang low banget ya, sedang low banget. Karena Rasulullah pernah bersabda ya, sebuah hadis Rasulullah bahwa Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang mukmin kecuali rezeki yang tiada disangka-sangka. Jadi Iya. ada rezeki yang tiada disangka-sangka, ada rezeki yang
sudah kita baca melalui apakah itu mungkin penghasilan, omset, gaji, tapi ada rezeki yang di luar itu udah disiapkan misalnya, yang orang ya kayaknya kebetulan, padahal ya kebetulan gitu. Misalnya mungkin di Semarang ada seorang ya tukang bersih-bersih jalanan, digaji kecil, tapi anaknya bisa S1, bisa kuliah S2, ya anaknya bisa lulus kuliah. Ini berarti dia ya dapat rezeki yang di luar gaji dia begitu banyak. Ya, salah satu rezekinya melalui anak-anaknya. Anaknya dapat beasiswa di kampus mana, itu juga rezeki misalnya. Anaknya dapat beasiswa, anaknya bisa bekerja di mana, ini juga rezeki gitu. Jadi teman-teman yang luar biasa ya, kita harus percaya dan makin kuatkan keyakinan kita kepada Tuhan kita ya, bahwa ya rezeki kita itu sebenarnya besar sekali Mas Andi. Maka di metafor sebuku saya itu ada satu contoh gini. Suatu hari itu ada bapak-bapak yang dia mancing. Ketika dapat ikan besar, buang. Terus anak-anak muda pada penasaran. Kakek itu kenapa sih? Dapat ikan dibuang. Padahal kita malah cari ikan gede. Gitu. Ditanya oleh anak-anak muda, kek, kok kakek sudah dapat ikan besar dibuang terus sih? Kenapa kek? Buat saya aja kek. Kata kakek bilang seperti ini Mbak Santi. Cucu ya, anak-anak muda ya. Kakek ini di rumah kualinya kecil. Jadi nggak bisa dibawa ikan besar gitu. Nah itu contoh ya, bahwa bisa jadi rezeki kita itu besar, tapi hati sempit, iman kita sempit. Sehingga nggak mungkin itu bisa masuk, matching gitu. Maka kita perbesar kuali kita, ya iman kita, yakin kita kepada Allah, aku yakinnya kepada Allah, maka rezekinya insya Allah besar-besar. Sehingga nggak tertutup. Jadi yang nutup itu berarti kita memang nggak muat ini, kebesaran rezeki nggak sanggup. Maunya yang kecil aja gitu. Jadi kita upgrade. Dan kemarin Ramadan kita telah memperbaiki kuali kita, wajan kita dengan Ramadan. Semoga setelah Ramadan ini wajahnya besar, kualinya besar, ikan yang dimasak juga ikan-ikan besar ya. Amin. Amin. Baik, jadi besarkan bejana ya Pak ya. Jangan tadi sudah dapat kemudian ditolak dan lain sebagainya. Malah nanti dilihat ya loh, ini dikasih besar kok minta yang kecil gitu ya. Ya udah kecil-kecil aja terus. Itu kadang-kadang tidak sadar ya Pak ya. Kita menggiring itu sehingga keyakinan kita berada di situ. Wah, memang saya memang segini deh rezekinya, itu hati-hati juga ternyata ya. Baik, Pak Nako, yang ketiga apa ini Pak? Ya, yang ketiga yang membuat seseorang tertutup rezeki itu adalah memutuskan silaturahim. Ya. Jadi dia dia mungkin nyaman karena punya banyak teman, tapi banyak musuh gitu seperti. Kalau selalu apapun ya, dia usaha ujungnya konflik. Dia ini ujungnya konflik. Selalu ada saja masalah itu. Ketika berhubungan dengan orang lain itu ada aja masalah. Kita usaha, masalahnya baru. Sekolah lagi, ada masalah lagi. Ini selalu menunggu masalah-masalah ini. Sehingga akhirnya temannya sedikit, masalahnya banyak. Nah, orang yang dia memutuskan silaturahim, persahabatan, memutuskan keluarga, ini sebenarnya dia sedang menutup rezekinya. Maka ya rugi kalau kita kemudian memutuskan silaturahim, ya. Misalnya kita ini sempat kesel sama seorang teman baik, keselnya itu bahkan lebih dari 3 hari. Nah ini udah rezeki Mas. Ya. Maka sebisa mungkin kita memperbaiki silaturahim. Mungkin nggak bisa offline, pakai online, telepon, menyapa. Mumpung masih pandemi, banyak waktu di rumah, banyak telepon, cari teman SD, nanya apa kabar, nanya ini, pokoknya cari telepon, ya. Itu kalau kita mulai menyapa duluan, rezeki juga ada di situ. Jadi di belakang telepon itu kalau kita mulai menyapa itu ada rezeki, ya. Rezeki yang berlevel-level ya, dari mulai sifatnya income sampai ilmu, sampai juga adalah ketenangan dalam ibadah gitu. Minimal rezeki dalam penghasilan atau income ya. Nah, di situasi ini kan kita tidak terbatas dengan adanya teknologi dalam manapun,
begitu mudah. Ini kan tinggal kita mau nggak kemauan ya untuk melakukan. Nah, Ya. mematahkan persahabatan, mematahkan pertemanan, mematahkan keluarga, dan kemudian merasa benar dengan apa yang kita lakukan, ini bisa mempengaruhi rezeki kita. Karena banyak rezeki yang ternyata jalurnya harus melalui orang-orang yang kita nggak suka gitu. Jadi kalau melalui dia sih kan mendingan nggak usah dapat, mendingan saya kalau saya minta maaf ke dia nggak usah deh, nggak usah dapat juga nggak apa-apa gitu ya misalnya. Ya. Aduh kalau ketemu dia nggak usah deh, nggak mau gitu ya. Jadi ya orang-orang yang kemudian dia pandai dalam membangun silaturahim atau bangun networking, ini rezekinya begitu banyak. Bangunlah, kalau di Seven namanya membangun jaringan persahabatan. Ya, membangun jaringan persahabatan. Jangan sampai teman kita 6L, lu lagi, lu lagi, Lu lagi. lu lagi. Lu lagi. Yang terakhir gitu, lu lagi gitu ya Pak ya. Baik, Pak, ini ada pertanyaan bagus nih Pak dari Dede. Selamat pagi Apredio, selamat pagi Pak Nakoy. Pertanyaan saya adalah apa nih? Salah satu yang menghambat rizki bukannya juga sering gibah Pak. Bagaimana Pak? Oh ini Dede. Sering gibah katanya Pak. Jadi rezekinya tertutup. Ya, Terdengar Pak? Tadi benar ya, betul ya. Itu gibah itu juga bagian dari membutuhkan silaturahim kan. Orang yang sering gibahin orang lain, dia ketemu aja malas Mas Santi. Ya, misalnya saya ngomongin Mbak Santi, ada namanya di sebenarnya namanya power struggle. Seperti ada Power struggle. Oh, ya, ada barrier ya, batas. Males, apalagi ketemu telepon aja males. Angkat telepon aja males. Angkat telepon aja males. Jadi kalau kita ngomongin orang lain, akhirnya kita munculnya tuh nggak ada perasaan suka. Ketika nggak suka, walaupun dia baik, di mata kita buruk aja gitu, karena udah nggak suka. Jadi ya, dan itu kita gibah, membenci orang lain, ngomongin orang lain, bagian ujungnya adalah memutuskan silaturahmi. Tali silaturahmi. Ya. Kecuali memang dia aktor bukan atau vampir emosi ya, pura-pura oke, tapi di belakang kesel, pura-pura senyum, tapi di belakang menonjok-nonjok. Nah ini kan capek orang kayak gini, ya. Pura-pura kalau temannya, tapi di belakang banget. Nah itu kan hidup kayak gitu capek banget. Kan di Amerika itu ada namanya personality plus. Jadi orang yang pakai topengnya banyak, ya. Pada saat dibuka topengnya itu baru ketahuan ternyata dia itu berlindung dengan topeng-topeng. Betul. Pernah menjadi selalu menggunakan topeng gitu. Pura-pura senyum padahal sedang kesel, pura-pura menyapa tapi sebenarnya juga ngomongin. Nah ini kalau model karyawan kayak gini kan juga lelah. Karyawan yang di luar dia misalnya kalau rapat pura-pura oke tapi di belakang ngomongin bosnya. Ini kan dia sedang memutus silaturahim gitu. Mungkin silaturahminya ketemu, tapi silaturahimnya hatinya udah nggak nyambung. Tinggal masalah waktu silaturahmi, badannya atau fisiknya akan terpisah, nggak bisa dipantau lagi. Tapi hatinya udah nggak sama itu, udah nggak ada gitu. Jadi silaturahim kan. Ya, jadi itu ya, Mas Dedi. Jadi salah satu dari hibah itu akan endingnya memutus silaturahmi. Dan Pak Nakoy, waktunya sudah pada titik akhir. 3 hal yang membuat tertutupnya pintu rezeki tadi sudah disampaikan oleh Pak Nakoy adalah gampangnya kita melupakan janji kepada orang-orang yang kita cintai. Kemudian yang kedua adalah kurang yakin kita dalam berdoa dan juga berusaha, sehingga ini bisa mempengaruhi juga hasil akhirnya. Dan yang ketiga adalah memutus tali silaturahmi. Jadi betul ya Pak, kalau silaturahmi itu memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Karena betul kalau silaturahmi pulangnya dibawa oleh-oleh lah, dapat rezeki lah, itu salah satunya. Baik Pak Nakoy, apa yang mau disampaikan di akhir perbincangan kali ini lewat tema tertutupnya pintu rezeki Pak?
Ya, saya ingin mengutip salah satu kutipan dari buku saya terbaru, Bahagia Tanpa Syarat. Di buku itu saya tulis bahwa income kita tergantung perasaan bahagia Anda. Jadi semoga terus bahagia walaupun dari masa corona ini. Semoga terus bahagia walaupun perubahan, dan insya Allah menjaga bahagia tanpa putus terus menerus selama di 21 hari akan berdampak kepada income yang betul-betul luar biasa. Itu ya Mbak Santi. Terima kasih Pak Nakoy. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum Pak Nakoy, kita ketemu lagi minggu depan ya. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.